Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel Caronyo. Kali ini kita akan membahas tentang 5 aplikasi scanner Android, gratis dan tanpa watermark. Aplikasi pertama, Microsoft Lens Scanner. Kita dapat menginstalnya melalui Google Play Store. Di bar pencarian Google Play Store, kita ketikkan Microsoft Lens Scanner. Jika sudah muncul, silakan klik Install. Maka proses instalasi akan dimulai. Proses instalasi akan berlangsung beberapa saat, tergantung kecepatan jaringan kita. Instalasi selesai, sekarang kita sudah bisa membuka aplikasi. Pada penggunaan pertama kali, kita akan diminta untuk login dengan menggunakan akun Microsoft. Jika belum punya, kita bisa mendaftar akun tersebut dengan beberapa langkah mudah, mengikuti instruksi yang sudah disiapkan. Kita tinggal mengetikkan email kita yang aktif, kemudian membuat password. Dan untuk informasi, jika kita memilih untuk tidak menggunakan akun, kita tetap bisa menggunakan aplikasi ini, meskipun dengan fitur yang sangat terbatas. Sayangnya email saya sudah terdaftar, sehingga tidak bisa mencontohkan langkah-langkah pendaftaran akun. Namun, instruksi pendaftaran akun ini sangat mudah diikuti. Jika proses login sudah selesai, maka kita sudah bisa masuk ke aplikasi. Selanjutnya, ada beberapa persetujuan yang harus diklik. Izin akses ke memori perangkat, agar aplikasi bisa menyimpan file hasil pemindaian, sebaiknya kita mengizinkan opsi satu ini. Juga ada permintaan izin pengumpulan data ke server Microsoft, sebagai bahan pengembangan aplikasi, saya memilih untuk tidak menyetujui opsi satu ini. Selanjutnya izin penggunaan kamera, tentu saja kita harus menyetujuinya. Karena untuk memindai dokumen, kita memerlukan kamera. Sekarang aplikasi Microsoft Lens sudah siap untuk digunakan. Untuk memindai dokumen, baik dengan Microsoft Lens Scanner ataupun aplikasi lain, kita sebaiknya menggunakan penerangan alami. Jangan menggunakan lampu flash kamera, karena akan menimbulkan bayangan hitam pada hasil pindaian. Selain itu, kertas yang dipindai sebaiknya diletakkan pada bidang yang warnanya kontras dengan kertas atau dokumen yang dipindai, ini agar aplikasi mudah menentukan batas pinggir kertas. Jika posisi pemindaian sudah pas, kita tinggal klik konfirmasi. Jika kita ingin memindai lebih dari satu halaman, maka kita bisa mengklik ikon kamera. Apabila pemindaian sudah selesai, kita bisa menyimpan hasil dengan mengklik tombol panah merah. Dan berikutnya mengklik tombol selesai. Kita bisa merubah nama file. Memilih lokasi penyimpanan, mau di memori internal HP, atau dalam penyimpanan akun. Selain menyimpan file hasil pindaian dalam bentuk PDF, kita juga bisa menyimpannya dalam format Microsoft Word, yang nantinya bisa kita edit. Langkah selanjutnya kita tinggal klik, simpan. Sebagai catatan, jika memilih menyimpan hasil pemindaian dalam format Microsoft Word, kita tidak bisa menyimpannya dalam memori HP, hanya bisa ke penyimpanan awan dengan akun Microsoft. Proses penyimpanan dokumen hasil pemindaian sekarang telah selesai. Keunggulan aplikasi Microsoft Lens Scanner adalah memiliki fitur OCR. Dengan fitur ini kita bisa memindai dokumen dan mengekstraksi teksnya. Fitur ini dapat membuat kita tidak perlu mengetik ulang sebuah dokumen, cukup sekali pindai, teksnya akan bisa di-copy paste. Nah, ini adalah hasil ekstraksi teks dari dokumen yang kita pindai tadi. Fitur lain yang dimiliki Microsoft Lens Scanner adalah pemindai tabel, pemindai kode QR dan juga ada fitur pengubah teks menjadi suara. Selanjutnya kita akan melihat aplikasi kedua. Adobe Scan. Memiliki keunggulan, diantaranya bisa scan dokumen dan buku, OCR, kode QR, dan lainnya. Aplikasi Adobe Scan juga dapat diinstal di Google Play. Untuk mencarinya, tinggal ketik Adobe Scan di bar pencarian. Jika di perangkat kita belum terinstall aplikasi Adobe Scan, maka di halaman ini akan ada pilihan install.
Silakan klik dan ikuti instruksi yang ada. Saya sendiri sudah menginstalnya, jadi hanya perlu membuka aplikasi. Pemindaian dokumen dengan Adobe Scan dapat dilakukan dengan manual capture atau auto capture. Dengan auto capture, kita hanya perlu mengarahkan kamera, dan aplikasi akan mengambil hasil pindaian secara otomatis. Untuk memindai lebih dari satu halaman kita perlu klik ke App Scanning. Jika pemindaian telah selesai kita tinggal klik Save PDF. Maka sekarang file PDF hasil pemindaian telah tersimpan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana memanfaatkan fitur OCR untuk mengekstrak teks. Setelah dokumen dipindai, lirik kanan atas layar Adobe Scan, di sana ada menu OCR. Silakan klik, maka aplikasi akan mulai proses ekstraksi. Setelah proses ekstraksi teks selesai, maka teks sudah bisa dikopi. Dan teks tersebut sudah bisa kita pastekan ke aplikasi lain. Fitur ini cukup membantu ketika kita sedang dalam mode malas ketik ulang. Meskipun demikian, kita tetap harus memeriksa ejaan. Bila dokumen fisik yang dipindai itu terlalu buram, ada kemungkinan teks hasil ekstraksi ini ada yang tidak sesuai. Demikian pembahasan untuk Adobe Scan. Untuk fitur-fitur lain seperti scan buku, scan kode QR dan pengaturan margin halaman bisa kalian eksplor setelah menginstal aplikasinya masing-masing. Aplikasi ketiga. Microsoft 365. Jika di perangkat kita kebetulan sudah terinstall Microsoft 365, maka pada dasarnya kita sudah tidak perlu menginstal aplikasi scanner lagi. Karena Microsoft 365 sudah dibekali dengan fitur pemindai dokumen. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pemindaian. Pada halaman awal Microsoft 365, klik ikon tanda tambah yang ada tulisan "Buat". Kemudian cari ikon kamera, pindai. Meskipun fitur yang bisa digunakan hanyalah pemindai dokumen saja tanpa dibekali fitur-fitur lain seperti yang dimiliki Adobe Scan dan Microsoft Lens, ini sebenarnya sudah cukup. Apalagi file hasil dari pemindai Microsoft 365 ini tidak embel-embeli dengan watermark. Demikian pembahasan untuk scanner Microsoft 365. Mari kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Aplikasi Google Drive. Aplikasi ini umumnya ada di dalam paket sistem bawaan Android tanpa perlu kita install. Namun mungkin banyak yang belum tahu kalau aplikasi penyimpanan data satu ini memiliki fitur scanner. Di halaman utama Google Drive ketika dibuka, akan terlihat ikon tanda tambah besar di sudut kanan bawah. Silakan diklik ikon tersebut. Lalu cari dan klik ikon kamera. Maka kita tinggal melakukan pemindaian. Selama kita memegang prinsip pemindaian dengan Android, yaitu menggunakan pencahayaan alami, maka hasil pemindaian dengan Google Drive sama sekali tidak mengecewakan. Apalagi hasil pemindaian tidak ditempeli tanda air atau watermark. Sehingga hasil pemindaian terlihat lebih profesional tanpa terlihat sebagai agen iklan. Dengan aplikasi Google Drive ini, kita pun bisa memindai dokumen lebih dari satu halaman. Hasil pindaian pun akan aman, karena langsung tersimpan di dalam penyimpanan Google Drive ini. Demikian pembahasan tentang aplikasi pemindai Google Drive. Selanjutnya kita akan langsung ke aplikasi terakhir. Aplikasi scanner bawaan Android. Ya, pada umumnya Android sudah dibekali dengan pemindai. Untuk memeriksa keberadaan pemindai ini di perangkat kita, coba cek di daftar menu bagian atas layar. Caranya dengan menarik layar ke bawah, atau sebagian perangkat Android lain, menu-menu ini ada di bagian bawah.
Nah, jika kalian menemukan ikon segi 4, sekilas mirip lapangan tenis ini, maka selamat, Anda tidak perlu menginstal aplikasi apapun kalau sekedar untuk memindai dokumen. Pemindai bawaan Android tidak hanya bisa memindai dokumen menjadi PDF, tetapi juga dapat digunakan untuk memindai barcode. Sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menginstal aplikasi pemindai kode QR tersebut. Proses pemindaian dengan aplikasi bawaan ini pada prinsipnya sama saja dengan pemindai yang lain. Demikian dengan aplikasi scanner terakhir. Kesemua aplikasi tersebut selain gratis, juga tidak ada watermark. Bagi yang punya alternatif lain atau pengalaman lain terkait penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.